Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Chain yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang membesarkan seorang anak hasil penculikannya, di mana ia ingin mewarisi psikopatnya ke anak tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film ini berkisah tentang seorang supir pria yang berprofesi sebagai supir taksi. Pria ini bernama Bob. Dia tinggal di rumah yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Suatu ketika, seorang ibu dan anaknya yang bernama Tim sedang berpergian untuk menonton teater di kota mereka. Mereka diantar oleh ayah Tim yang bernama Brent. Dikarenakan sang ayah memiliki urusan, dia pun berpesan kepada istrinya agar pulang dengan taksi saja. Sang istri kemudian mengatakan akan naik bis saja, namun itu tidak diizinkan oleh suaminya. Setelah selesai menonton, saatnya mereka pulang. Si ibu mencoba menelpon layanan taksi, namun tiba-tiba Tim melihat ada taksi di dekat situ. Mereka pun akhirnya menaiki taksi tersebut. Setelah mengatakan arah tujuannya, taksi itu pun berangkat dan ternyata itu adalah taksi si Bob yang seorang psikopat. Merasa membawa keluar dari jalurnya, si ibu kemudian memarahi Bob dan mengancam akan menelpon polisi. Namun semua usahanya sia-sia. Mereka pun dibawa ke rumah Bob. Dan tiba di rumah Bob, si ibu yang terus berteriak akhirnya dipukul oleh Bob, dan itu membuatnya pingsan. Kemudian dia diseret ke suatu tempat. Setelah itu Tim kemudian dihampiri oleh Bob dan diberitahu bahwa ibunya sudah tidak ada lagi, dan ia harus membiasakan diri dengan kehidupan yang sekarang di rumah Bob. Tim yang sudah tidak punya pilihan lain terpaksa harus melayani si Bob, karena jika tidak Bob akan membunuhnya. Tim kemudian dijadikan pelayan sekaligus asistennya. Ia diberikan tugas membersihkan rumah, menyiapkan makan sampai menguburkan mayat-mayat korban. Ia tidak diperbolehkan makan kecuali makan makanan sisa dari si Bob. Selain itu, ia juga ditugasi mengumpulkan berita-berita koran tentang orang hilang dan menyimpan semua identitas mereka dan menghafalkannya. Selain itu, Bob juga memberikan waktu 10 detik untuk membuka pintu apabila dia mengetuknya. Dan si Bob juga memberikan nama baru kepada Tim, yaitu Rabbit. Suatu hari, ketika Bob sedang pergi, Tim mencoba melarikan diri lewat plafon dan menjebol ventilasinya. Namun sayang, semua yang dilakukannya ternyata dipantau Bob lewat sebuah kamera. Dia pun tertangkap basah mencoba kabur, dan Bob memberinya kesempatan untuk berteriak sekencang mungkin. Namun semua sia-sia dikarenakan rumah Bob yang terlalu terpencil. Bob kemudian melempari Tim dengan batu sampai ia pingsan. Semenjak kejadian itu, akhirnya Tim dirantai oleh Bob agar ia tidak bisa kabur. Namun dia masih bisa melakukan pekerjaannya karena rantai itu cukup panjang. 9 tahun pun berlalu. Terlihat Tim sudah tumbuh remaja. Suatu hari Bob pulang dengan keadaan kesal karena tadi siang ia mendapatkan penumpang bapak-bapak bersama seorang anak laki-lakinya. Di sini terlihat bapak itu sedang memukul anaknya, dan hal itu membuat Bob teringat dengan masa kecilnya yang kelam, di mana dia selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Dan setelah kejadian itu membuat Bob selalu bermimpi tentang masa kecilnya yang tidak mengenakan. Lying sack of shit. Big man. Dan semenjak kejadian itu, Bob merasa kasihan kepada Tim. Ia kemudian melepaskan rantai dari kaki Tim. Selain itu, Bob membuat Tim menjadi laki-laki tangguh agar tidak mudah dilecehkan oleh orang lain. Ia pun memberikan secari kertas yang berisi informasi tentang ayah Tim. Bob mengatakan sekarang ayah kamu sudah memiliki keluarga baru dan ayahnya sama sekali tidak merindukan Tim. Dari sini pasti muncul pertanyaan bagaimana si Bob tahu tentang ayah Tim. Nanti kalian akan tahu di akhir film nanti. Tim yang telah lama melayani Bob sejak saat itu mulai mendapatkan perhatian penuh dari si Bob. Ia mulai membantu Tim mencukur breoknya dan memberikan buku-buku pelajaran. Semua yang Bob lakukan bertujuan agar Tim menjadi pria kuat dan tidak mudah dilecehkan. Selain itu, terlintas di pikiran Bob untuk menjadikan Tim sebagai penerusnya. Bob kemudian memberikan pilihan kepada Tim. Jika Tim mau mengikuti jejaknya, ia akan dilepaskan dan mengizinkannya keluar dari rumah tersebut. Namun kemudian Tim menolaknya.
Tim mengatakan tidak akan bisa berbuat seperti itu. Namun Bob terus memaksanya dan mengatakan bahwa selama ini dia hanya membunuh wanita-wanita pekerja malam yang menurutnya mereka pantas mendapatkannya. Selain itu, tim dipaksa memilih salah satu wanita yang berada di daftar calon korban Bob. Dan setelah tim memilihnya, Bob kemudian pergi memburu wanita itu. Singkat cerita, wanita itu pun sudah ditangkap oleh Bob, dan sepertinya wanita ini sudah dalam keadaan mabuk. Bob kemudian menyuruh tim untuk membawanya ke ruang eksekusi, dan disinilah Bob mendemonstrasikan cara dia menghabisi korbannya. Setelah saat itu, Bob kemudian kembali berburu dan kemudian mendapatkan wanita lagi untuk dijadikan korban pertama tim. Ia kemudian mempersiapkan tim untuk melakukan aksi pertamanya, dan Bob juga mempersiapkan wanita itu. Dan setelah itu dia memberikan sebilah pisau kepada tim. Dan Bob berpesan, jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Namun di sini terlihat tim masih tidak berani melakukannya. Ia kemudian membuang pisau itu karena merasa kasihan pada wanita itu. Di sini tim terlihat dilema dengan pilihan yang diberikan Bob tadi. Kemudian wanita itu perlahan mendekati tim dan mulai merayunya. Di sana ia mulai berbicara dari hati ke hati dan kemudian bertanya kepada tim bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Saat mengetahui semuanya, wanita itu mengajak tim untuk melarikan diri bersama. Namun tiba-tiba Bob datang mengontrol mereka. Tim pun cepat-cepat menusuk perut Angie dan menyuruh Bob pergi dari sana. Setelah itu terlihat tim sedang menyeret Angie ke tempat penguburan mayat. Setelah itu tim mendatangi Bob dan meminta ikut berburu pada malam itu. Singkat cerita, mereka pun berburu bersama. Dan ini adalah hari pertama tim keluar dari rumah itu semenjak penculikannya. Saat melihat taksi Bob, ia kemudian teringat kejadian 9 tahun silam saat dia dan ibunya diculik oleh Bob. Singkat cerita, setelah menyusuri jalan cukup lama, mereka tidak menemukan korban satupun. Yang ada hanya mobil polisi yang sedang berpatroli. Bob pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan. Saat ia melihat ke sekeliling, tiba-tiba pantulan bayangan taksi terlihat di sebuah kaca box pengumuman. Dan terlihat di pinggir bodi taksi bertuliskan help. Dan itu ditulis oleh tim sesaat sebelum mereka berangkat tadi. Di sini Bob tampak kesal dan kecewa kepada tim, dan ia juga mencurigai tim tidak membunuh Angie saat itu. Merasa khawatir Angie yang masih hidup di rumahnya, Bob pun segera pulang. Setibanya di rumah, ia langsung meninju tim sampai tim tidak sadarkan diri. Kemudian Bob menuju ke tempat Angie berada, dan ternyata benar saja Angie masih hidup. Ternyata saat tim dipaksa membunuh Angie, saat itu dia menusuk Angie namun tidak sampai mengenai organ pentingnya. Karena selama ini tim sempat mempelajari anatomi tubuh manusia. Selain itu, dia menyuruh Angie agar berpura-pura mati dan melemaskan badannya. Tim mengatakan jika semua ini sampai ketahuan, Bob sendirilah yang akan membunuhnya. Dan Angie pun diobati oleh tim, dan juga tim memberikan sebuah pisau. Kembali ke storyline, terlihat Bob sedang mencari Angie di tempat pemakaman. Tak lama kemudian terlihat tim yang sudah sadar dari pingsannya. Ia kemudian pergi ke ruangan itu dengan sebuah alat karena Bob telah menguncinya dari dalam. Bob yang masuk ke ruangan itu kesulitan menemukan Angie karena sangat gelap, dan kesempatan itu digunakan Angie untuk merobek urat kaki dari Bob. Di saat yang sama, tim pun datang dan ia berusaha menyerang Bob, dan akhirnya Bob tewas di tangan tim. Shut up. Rabbit. Beberapa hari setelah itu, tim yang sudah bebas kemudian pergi ke rumah ayahnya. Di sana dia bertemu kembali dengan ayahnya. Namun sang ayah sudah memiliki kehidupan baru. Tim kemudian memberikan sebuah surat ke istri baru ayahnya. Dan di sini plot twist terjadi. Ternyata ayahnya adalah saudara dari Bob, dan dialah yang menyuruh Bob menghabisi istri dan anaknya tersebut, yang sudah kita lihat di awal film tadi. Seperti isi surat yang ditujukan kepada Bob. Mengetahui tim membongkar rahasianya, Brent kemudian mengusir tim sambil memukul-mukul wajahnya, dan istrinya yang berusaha mencegah pun ikut menjadi korban. Saat ayahnya memukul ibu tirinya, disitulah tim melihat sosok Bob ada di dalam diri ayahnya.
dan hal itu membuat dia sangat marah kepada ayahnya. Dia pun berusaha menghentikan ayahnya dan terpaksa menghabisi ayahnya sendiri. Si ibu tiri pun mengamuk dan melemparkan semua kenangannya bersama Brand. Dan kemudian ia menyuruh tim pergi dari tempat itu. Dia lalu menelpon polisi dan mengatakan dirinya baru saja mengalami perampokan hingga menyebabkan suaminya terbunuh. Dan setelah itu tim kembali ke rumah Bob dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sejauh ini dan terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.